Kan ini diisikan nih ulun baca. Jadi kepada Pak Ketua 1 Pak Haji Alfian Nur LC MPDI untuk menyampaikan dan memaparkan tentang program kerja panitia pelaksana peringatan 1 abad. Kepada Bapak disilahkan dan diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'du. Yang terhormat pengurus yayasan Pondok Pesantren Nasyidiyah Khalidiyah Muntai, para panitia peringatan 1 abad Pondok Pesantren Nasyidiyah Khalidiyah, Dewan Guru, para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat pemantapan pertama insyaallah persiapan peringatan 1 abad Pondok Pesantren Nasyidiyah Khalidiyah Muntai. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah acara inti kita. Kita akan membahas tentang pedoman teknis pelaksanaan. Jadi ini baru pemantapan 1. Nanti insya Allah ada pemantapan 2 dan sebagainya. 100 dimantapkan, termasuk kegiatan-kegiatan sebagainya dirancang supaya nanti benar-benar masak. Artinya kaina bila hari H itu benar-benar semua sudah diperhitungkan. Jangan lagi kena, ini siapa yang menggawi ini Jan? Ini kemana mencari? Nah ini jangan lagi ini. Sudah semua standby, siap dengan tugas dan program kerja yang telah kita bagi sesuai dengan program kerja yang ada pada unit seksi masing-masing. Jadi kami mengharapkan untuk merancang pedoman teknis ini, maka kami memerlukan partisipasi semua peserta panitia. Apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi, termasuk nanti anggarannya dan sebagainya. Nah jadi kita masakkan, kita mantapkan program ini, termasuk ini juga kita bikin proposal ya untuk ke Pemprov, termasuk ke Sekretaris Negara, supaya ini benar-benar menjadi sebuah acuan kita dan proposal yang akan kita sampaikan kepada mereka. Nah ini pertama, pedoman teknis pelaksanaan peringatan 1 abad Pondok Pesantren Nasyidiyah Khalidiyah Muntai. Bab 1 pertama, latar belakang masalah. Kira-kira ini bisa dilihat di grup kita juga, yang di latar belakang masalah ini umumnya ini adalah upaya untuk membangkitkan motivasi dan semangat, menghidupkan kembali orientasi pendidikan kita di pondok pesantren ini. Termasuk visi misi kita diantaranya adalah membangun wawasan dan tradisi keilmuan yang berorientasi pada tafaqquh fiddin. Jadi itulah landasan kita dalam beramal, mengajar, belajar di pondok ini. Termasuk di sini visi-visinya kita inikan dan tujuannya. Nah temanya ini kemarin ketika rapat panitia terbatas itu ada 2 tema. Nah ini tema, tapi Bupati kayaknya hentak juga semalam tuh. Kayak apa aja temanya nang pendek-pendek aja Jan. Nah ini ada tema pertama Cesrama. Ini cerdas, kerjasama, rukun, bersahaja dan kemajuan. Nah yang ini ada maju. Ini Haji Bunyamin ini ampun sponsornya nih. Tapi kita indiki anak harmonis tambah itu nah. Mandiri, harmonis, amanah, juara, unggul. Nah, tapi yang lain bisa aja mengusulkan waktu kita rapat ini. Nah, ya boleh apa misalnya temanya itu. Jadi itu bisa juga bikin jadi yel-yel nantinya. Apa maksudnya tema dari ini? Tapi ini kemarin Bupati ingin yang pendek-pendek saja katanya.
Ini baru maksud kita anu nih. Kita anukan bupati kena. Yang mana sih hendak nih nah. Ini gak ada bisi jolong gak ada napa malam deh. Boleh peserta ini mengajukan ini katanya temanya boleh. Sebelum kita mantapkan bersama bupati lah. Nah tujuan ini kira-kira 5 poin nih ya. Pertama tujuannya mempererat tali persaudaraan antar alumni Pondok Pesantren Nasidah Khalidiyah, ini tujuan peringatan kita ini. Yang kedua mewujudkan peran alumni yang lebih signifikan dalam membangun dan memajukan Pondok Pesantren Nasidah Khalidiyah Muntai, menumbuhkan sikap kolaboratif antar alumni dan membangun dan memajukan Pondok Pesantren Nasidah baik secara fisik maupun spiritual. Nah ini ada fisiknya adalah. Nah kemudian menumbuhkan jiwa kreatif. Ini alumni kita nih bisa kita bina, bisa kita kerjasama, tukar informasi tentang wirausaha dan sebagainya. Menumbuhkan jiwa kreatif dalam diri setiap alumni sehingga menjadi pribadi yang tangguh. Kemudian meningkatkan daya saing alumni dalam berbagai aspek pendidikan, sosial dan budaya. Nah sasaran kita terbentuknya jaringan komunikasi alumni dan upaya untuk memelihara, mengembangkan dan membangun serta memajukan Pondok Pesantren Nasidah Khalidiyah. Kemudian tercapainya kemajuan fisik. Nah ini ada kemajuan fisik nih Pondok Pesantren Nasidah Khalidiyah berupa terbangunnya Masjid Islamic Center. Nah ini bahasa anu aja dulu. Bahasa keluar supaya saya keren sedikit lah gitu lah. Karena batur naran saya kan. Nah kemudian terbangunnya gedung pertemuan serbaguna. Jadi gedung pertemuan ini memang serbaguna. Bisa mungkin olahraga. Sebentar Bupati yang telepon. Bupati yang telepon. Ya ini sasarannya ya. Kemudian menegaskan kembali peran Ikaraha dalam mewujudkan ikatan kerjasama yang berdampak pada kemajuan dan produktivitas alumni. Ketentuan umum. Nah ini masuk ketentuan umum. Coba para peserta lihatlah. Kita ini akan melaksanakan acara insya Allah mulai tanggal 1 sampai 16 Oktober. 2 minggu. Acara ini nah. Lumayan nih. Aroganal. Berapa ikong sampai? Sapi berapa ikong? Baik insyaallah, mudah-mudahan. Tak kumpul misalnya 3 ikong sapi, nah ya dah, aruh kita. Baliknya 5 makin ya kan? Ya masih bazar, untuk bazar. Aruh alumni mereka. Nah kemudian jenis kegiatan lah, pertama ada pawai, ya, atau karnaval. Kita pertama kali pembukaan karena supaya orang tahu Samuntayan karnaval kita kalau yang kota itu hari pembukaan pertama, tahu bahwa kita ini melaksanakan peringatan 1 abad. Nah, jadi kita pawai karnaval seperti itu petunjuk ketua umum yayasan di mana lah bahwa kita ini karnaval pawai tanah. Kemudian ada seminar nasional. Ini kita mendatangkan para pakar untuk kemajuan pendidikan. Kalau ada Boy Scout Camp, ini pramuka, perkemahan pramuka. Ini pramukanya ramai sekali, insya Allah. Karena dari beberapa kali kita melaksanakan camp perkemahan, banyak peserta dari Banua 6 dan sebagainya. Jadi di antaranya insya Allah kita akan melaksanakan Boy Scout Camp. Silakan Pak. Ya, silakan.
Baik, kita review sedikit karena Bupati sudah datang di sini. Tadi Pak, kami dari pedoman teknis kita melakukan pedoman teknis. Sudah ada latar belakang masalahnya. Kemudian ini Pak ada tema yang kemarin kita ini kan, yang nah ini ada 2 tema yang diajukan oleh teman-teman kemarin. Satu temanya CESRAMA, cerdas, kerjasama, rukun, bersahaja, berkemajuan. Yang kedua maju. Nah maju ini mandiri, harmonis, amanah, juara, unggul. Boleh juga para peserta memberi usul tema yang lain. Mungkin ada apanya tema yang kira-kira pas, boleh. Kira-kira hari ini tema ini kita selesaikan aja Pak. Temanya ini kita anukan, sepakati aja. Kalau ada yang lain boleh saja. Nah kemudian tujuan sudah kita jelaskan tadi, mempererat tali silaturahmi dan sebagainya. Sasaran terbentuknya jaringan alumni yang luas, kemudian tercapainya kemajuan fisik. Ya, mudah-mudahan bisa terbangun masjid Islamic Center. Ini bahasa proposal aja Pak, Islamic Center dulu. Kemudian ada gedung pertemuan serbaguna yang kita proposalkan. Kemudian menegaskan kembali peran Ikaraha. Ini sasaran kita ini. Nah ini ketentuan umum. Jadwal kegiatan kita nanti insya Allah tahun 2002 itu mulai tanggal 1 sampai 16 Oktober, 2 minggu lebih. Nanti ada rinciannya nanti insya Allah. Nah jenis kegiatan pertama kali kita pembukaan acara Pawai 1 Abad itu dengan dengan karnaval pawai kita. Jadi kemarin ada saran dari ketua umum yayasan, kita untuk 1 Abad itu pembukaannya supaya orang muntai tahu bertaan pawai. Iya muntai, mudah-mudahan Covid sudah tulakan dah. Iya mengkada virtual lagi. Mudah-mudahan. Kemudian ada seminar pendidikan, nah ada Boy Scout Camp. Ini banyak pesertanya, rame ini insyaallah. Cuman ini nanti bisa kita atur, bisa sebelum tanggal 16 bisa juga, yang artinya acara-acara yang memakan waktu dan sebagainya itu. Kemudian ada jalan santai. Kayaknya jalan santai ini ketika alumni terkumpul semua, karena ada hadiahnya malah. Kemarin ada door prize umrah dari alumni kita yang menjanjikan. Kemudian apalagi umrah ya satu lah. Nah ini bisa kita lihat nanti jadwalnya, ada kita jadwalkan. Ada safra amal, kemudian bazar, ada sosiodrama. Nih mudah-mudahan nih drama ini bisa nih kan. Ini bisa juga guru-guru yang tampil nih pas ramai berdataan. Ini guru-guru yang tampil. Tapi bisa ya, kalau anak si santri-santri menggani itu, nah atau guru-guru menggani santri bisa juga kan supaya ramai kan. Ada tausiah insyaallah. Kemudian ada haul pendiri dan tokoh terkemuka raha. Nah di haul ini kita menamatkan insyaallah 1000 kali khataman Al-Quran. Tapi itu sudah dibaca sebelumnya. Jadi kira-kira 1 Abad atau Oktober, mulai Januari bulan puasa kita programkan ini yang 1 juz, ini orangnya ini sampai 1000. Nah pada malam haulan pendiri dan tokoh terkemuka raha ini tamatnya tuh malam itu insyaallah. Ini kemarin waktu kita ke Palangkaraya, mereka asalnya kita punya 100 kali aja. Oh jangan katanya 1000 kali katanya. Oke lah kalau gitu kita organisir aja 1000 kali khataman Al-Quran insyaallah. Ada Lailatul Qiraah, kemudian ada Madihin insyaallah, ada olahraga bersama alumni di hari-hari yang datang itu. Kemudian temu kangen alumni biasanya malam ini, malam terkumpul berdataan. Kemudian ada apel terakhir itu di lapangan insyaallah nanti. Nah kemudian ada lomba ini macam-macam, nasyid, kemudian ada lomba kaligrafi. Ini nanti kita kumpulkan, bisa aja seluruh Kalsel kita tempatkan di sini. Ini sangat produktif sekali. Mereka bikin kaligrafi yang bagus, tapi hasilnya buat kita nanti.
Ya, kita undang, kita beri hadiah. Lombanya seperti UIN Banjarmasin itu bukan main tuh. Kita datang ke sana, kita bikin kaligrafi. Itu hasil kaligrafi itu buat panitia. Nah, buat kita semua di sini. Akhirnya kita banyak punya ini kan, tulisan-tulisan bagus gitu. Kemudian ada lomba tahfiz, lomba pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian lomba bercerita bahasa Banjar, lomba olahraga dan baca puisi, ada lomba baca doa. Doa awal kebenaran doa apa kalah. Tapi kan juri bisa bacakan doa ini, doa ini, doa ini. Nah, rame juga itu salah. Lomba tilawah, ada lomba baca kitab kuning. Ada pildacil. Nah, ini nanti anggaran yang ini kita ini kan. Ini Bapak Bupati, anggaran ini kemarin tuh kami merumuskan tapi belum bisa memutuskan. Mungkin bisa saran dari Bapak Bupati nanti seperti apa anggaran ini kita ini kan. Tapi yang jelas ini sekretariat ini 87 juta, sponsorship ini 17 juta, penerimaan dan akomodasi tamu 71 juta, kemudian bazar dan warung amal 5 juta, kemudian upacara pembukaan dan penutupan 75 juta. Ini anggaran ini aja dulu, prediksi lah. Informasi, publikasi dan dokumentasi ini banyak mendokumentasikan, mencetak buku hasil alumni mungkin. Hasil pengetahuan bazar sapra amal, kegiatan hiburan, penataan ruang hijau, mungkin ditata ruang kita ini sini ini. Seperti apa nanti yang kita uruk, kemudian yang kita bagus-baguskan lingkungan kita ini. Kemudian pelengkapan sarana prasarana kegiatan panggung dan sebagainya. Nah, ini panggungnya nih kemarin unit pelengkapannya hendak ada panggung permanen di Raha ini ada. Jadi kita bila ada acara, kadang lagi angkut menyewa panggung atau besusun sebagainya, nah, mungkin kalau bisa itu. Konsumsi, akomodasi, kemudian ini penggalangan dana ini paling banyak Pak Enah. Penggalangan dana ini kan ada menerbitkan Al-Quran edisi eksklusif Raha, kemudian pembuatan stiker, ada baju, souvenir, tote bag. Membuat baju kaos ini kita cetak. Nanti alumni yang datang kita jual, termasuk alumni yang nggak bisa datang kita kirim. Konfirmasi dulu ini, nah harganya misalnya 200.000 mau kata, nah kita kirim kan kaos peringatan 1 abad itu. Ada seminar pendidikan, ini kalau dijumlahkan Pak ini sekitar karena dengan Pak ini yang penggalangan dana untuk menerbitkan kaos baju sebagainya ini paling banyak nah. 2 sampai 2 M. Ya ini di aja nanti dilihat lah seperti apa ini. Inggih. Kemudian ini konsumsi kegiatan ini insya Allah panitia menyediakan. Transportasi ditanggung beban oleh alumni sendiri. Penempatan alumni yang akan nginap kita sediakan insya Allah. Prosedur kedatangan, jadi mereka datang itu melakukan registrasi dan membayar uang 100.000 ini untuk keperluan konsumsi dan akomodasi. Jadi mereka bayar. Kemudian kita berikan penghargaan dan hadiah dan mereka-mereka yang berprestasi nanti insya Allah lain-lain. Nah kemudian kita juga sudah bikin juga rincian kegiatan. Nah rincian kegiatan ini dari tanggal 1 Oktober ini pawai lah, pawai atau karnaval pembukaan. Jadi 1 Oktober itu hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Pawai, 1 hari pawainya itu. Nah, hari kedua ini ada technical meeting, lomba dan sebagainya. Teknisnya lah kayak apa nih panitia ini yang manukan nih. Kemudian ada lomba nasyid nanti insya Allah. Kemudian ada madihin, ada penampilan juara nasyid, kemudian lomba kaligrafi ini jadwalnya ada semua di sini. Nah jadi lomba habsi dan sebagainya, termasuk lomba habsi ini kan biasanya nasyid habsi itu memakan banyak waktu. Bisa aja itu sebelum hari H sudah dilombakan dahulu bisa. Termasuk pramuka. Kalau memang itu memakan banyak waktu, kita lombakan sebelum hari H-nya, sebelum tanggal 1 itu bisa. Karena mungkin kalau di hari yang kita tetapkan itu terlalu banyak makan waktu gitu, itu harus mungkin bisa.
Nah ini ada lomba tausiah, kemudian cerita bahasa Banjar. Ini ada, sudah ada jadwal timingnya, sudah ada. Ada Boy Scout Camp, kemudian ada seminar, ada seminar kewirausahaan alumni mungkin, supaya kayak apa, tukar informasi tentang berwirausaha. Kemudian ada seminar kepesantrenan, itu tentang pesantren, bagaimana cara memajukan sebuah pesantren. Bisa kita mendatangkan tokoh pesantren dari mana misalnya, supaya pesantren kita ini bisa lebih maju ke depan. Kemudian tausiah juga ada, nanya haul. Nah tapi acara inti kita itu mulai tanggal 13, 14, 15. Ini acara inti nih. 16 tuh sudah pulang. 16 anunya. 13, 14, 15, 16. Nah hari Kamis tanggal 13 itu haul, ya haulnya kemudian khataman langsung itu. Kemudian malamnya bisa saprah amal, alumni mungkin sudah datang, tapi alumni juga bisa datang hari Jumat check innya. Kemudian malamnya ada Lailatul Qiraah, ya alumni yang menampilkan. Ini jadwal bisa kita diatur nanti, disesuaikan, dimasakakan kena oleh panitia kegiatan, seksi kegiatan. Nah kemudian check in tamu itu hari Jumat, hari Sabtunya kita jalan santai bersama alumni. Nah ini yang berhadiah itu banyak bersama alumni. Hari Sabtunya itu tanggal 15, kita apel tanggal 16 insya Allah hari Ahad. Nah jadi jalan santai itu berhadiah itu bersama seluruh alumni insya Allah. Kemudian nanti malamnya temu kangen alumni, besoknya baru apel peringatan 1 abad. Bisa mungkin mudah-mudahan ya Presiden Jokowi bisa datang menghadiri acara kita, mudah-mudahan. Mungkin ini yang ulun sampaikan. Nanti bisa diinikan, bisa disampaikan usulan penambahan, pengurangan dari program kita ini bisa. Dan ini baru pemantapan 1. Nanti kayaknya nilai kita rapat bisa lagi dimetapkan lagi sebelum hari hanya. Kita melihat misalnya pian bawa bulik kami kirim kayaknya di share ini bawa bulik ini apa lagi yang perlu ditambah. Nah kayaknya kita pemantapan kedua insya Allah kayaknya dengan Bupati kita mantapkan lagi. Sampai ini benar-benar masak dan siap kita laksanakan. Dan para panitianya juga sudah standby, semua sudah tahu tugas masing-masing, sehingga acara kita mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, sementara ini dulu yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin nanti Bapak Bupati bisa memberikan arahan. Dan demikian yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan kelebihan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.